Ngopo to ndadak nganggo intro barang setiap syuting ya Mi? Job. Deal ya. Wis ngono wae lah introne ya. Deal. Mosok aku kudu nganggo intro po? Salaman ya. Salaman. Salaman. Sembada. Intro. Yes you. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Fale sih. Badannya. Podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Oh malah lagu katamu pun hilang kan ke waktu datang salah. Udah gitu aja. Gak mau ulangin. Udah gitu aja. Cewek kan selalu menang, Mas Bim. Ya udah, malah lah. Tepuk tangan dulu dong. Keren dong. Tepuk tangan. Hei. Ega apa kabar? Alhamdulillah baik. Salim dulu lah. Salim. Masya Allah. Tanganku sendiri ya. Iya, aku cuma megang tanganmu aja udah. Mbak tuh aku Enggak, coba. enggak. Tuh aku ya. Kan gini, kalau gini bahaya. Malah lah tadi denger itu kayak Agak iya gitu loh, kayak masuk di rumah yang singup gitu loh. ah, Hawa-hawanya tuh lembab dulu. petang dedet tuh loh. Nah, PLN hardcore. libur nasional. Oh, belum bayar tuh liburan belum bayar listrik sebenarnya. Sendedet-dedetnya laguku masih dedet kisah percintaan kalian. Modal. Ki wis mulai moco-moco maca koran Mbak Ojo wong. Bisa bikin orang tertawa tapi di rumah menghibur dirinya sendiri berjam-jam susah banget. Sampai kemana-mana supaya apa? Supaya happy. Salah ngomong Mik. Salah Mencari kebahagiaan di luar gitu. dan Lah. pulang tetap tidak menemukan kebahagiaan. Ini Ini kamu aja nggak usah ngebahas. Oke, siap. ini podcast baru mulai ya, udah Singit singit. ya. Oke, kali ini kita kedatangan Mbak Ega Latoya. Ega Seorang- Latoya itu adalah seorang Ega de Latoya. itu adikmu. Latoya de la rasa. Oh iya ding, Latoya dia rasa itu. Sok lupa sukanya Mas Bim. Senengannya kenapa? Seorang penyanyi, penulis sama pendemit itu apa? Yang lebih ke apa? Astagfirullahaladzim. Nganu, kompentore. Sudah merilis 1 album dan 4 buku. Oh, bener. Keren. Selain itu juga sering mengcover lagu juga karya-karyanya bisa kalian nikmati di YouTube juga. Ini lagu ngomong-ngomongin soal menulis buku dan lagu. Itu ada bisa nggak sih beli buku tapi diwaca kayak gitu bisa nggak? Bahasa iki piye wong ra tertarik kami tuku buku le nulis ya ayu. Mesti ya tulisannya api. Makanya aku nulis, kalau aku cerita dia nggak akan mendengarkan ceritaku, tapi dia sibuk memandang wajahku. Mungkin ya. Kok duwe jawaban ya tetepan ya Kata-kata hari ini Mbak Ega Kabarnya Beka. Sejak kenal Bimaco dari awal sampai sekarang, aku selalu bisa mengalahkan kalimat dia. Iya sih. Kan dia kritis orangnya, dia kritis loh. Jawab terus. Saking dia nggak percaya sama orang Tapi udah sebenarnya. melewati masa kritis kok. Kemarin Iya, saking- didek gitu loh. Saking kamu nggak pernah punya rasa percaya lebih ke orang, dan aku tahu itu, jadi dia kritis banget, takut disakitin. Jadi aku Biasanya tuh Aku nggak pernah narasumber nyakitin yang kamu datang ya. ke sini itu aku nggak pernah nyakitin kamu enggak, kan. biasanya tuh bintang tamu yang kesini tuh tak entekne itu loh berdua. Kok ini kamu bisa ngenani ya? Berarti orangnya overthinking ya? Enggak Enggak sebenarnya. sih. Enggak, kalau Enggak overthinking ya? enggak. Sok tahu tuh loh, kayak Ya, aku tuh yang kita tahu podcast banget. Yuk, podcast yuk. Podcast yuk. Mik buat Dewang ini Kak Yo, 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 yo. partner Mbak, loh Mik. ini ngomongin lagu ya. Nah, ngono loh langsung Oke, tukar yuk, lagu lagi. Nanti Oh. itu ada segmennya Laginar ya, Pak. Iya. Kita ngomongin lagu dulu, lagu yang Lagu. tadi dinyanyi sama Mbak Ega. Malalah, judulnya Malalah. Ini konon katanya denger-denger desas-desus lagu ini tidak sembarang lagu. Nah, Jadi lagu ini ada garis merahnya dengan permestesan. Nah, ya Bener, nah, bener. boleh diceritakan dulu. Boleh diceritain Boleh, ya. boleh, Boleh boleh. dong. Kalau nggak cerita nggak ngapa-ngapain ngobrol. Awalnya aku nyari Malala ini siapa sebenarnya. Hmm. Sebab tiba-tiba kayak aku nulis cerita tentang ini, aku sempat kayak bukan dimimpikan ya, tapi kayak lagi diem, tapi ada yang manggil-manggil gitu loh.
Itu Malala itu, tapi dia nggak pernah mau menunjukkan siapa nama aslinya dan lain-lain. Bahkan aku sempat kayak nulis di Instagram, bahkan Mas Bim pun sempat nyari komen dulu, kamu nyari apa sih? Aku cuma gini, Mas tolong carikan kasus atau peristiwa seorang gadis yang menenggelamkan diri pada zaman dulu banget. Siapa tahu kan kalian pada tahu juga gitu loh. Aku nyari itu banget karena emang kasusnya dia seperti itu dulu. Ya tahun 82-an sih, 82 gitu. Jadi 80-an. si Malala ini adalah seorang wanita Yes. Yang mengakhiri hidup Ya. dengan menenggelamkan dirinya. Ya. mati kelelep kira penak loh. Tapi setelah aku masuk ke dia yang zaman dulu, ternyata dia dibunuh sama dia bunuh diri, terus sama bapaknya itu ditenggelamkan. Jadi yang menenggelamkan itu bapaknya. Oh. Cuma karena si cewek Malala ini tuh nggak diperbolehkan menikah atau mencintai orang yang tidak sederajat lah waktu itu. Karena bapaknya ini tuh waktu di suatu desa itu terkaya dan Malala tuh wanita satu-satunya yang anak satu-satunya, sorry. Semi Siti Simorangkar. Semi. Nurbaya ya. Oh Itu iya. tuan-tuannya gitu ya. Jadi ini zaman dulu. Itu tahun berapa tadi, Mbak? 80-an. 1980. Iya. Belum lama loh itu. cengelmu. Ya dulu suwe no. Ya 80 ya wis suwe. Kowe lho waduh itu kan gajak pitung tahun karo kehidupan. Malah ngomong ke tahun barang sing. Enggak, mate belum lampu-lampu banget gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan. Kok iso ya? Tetap lagu ini udah jadi dulu atau kamu berkomunikasi atau kamu punya kayak apa ya? Gak gawean lagu gua aku. Jadi waktu aku bikin album memoir sama Sasi Kirono kan waktu itu. Aku ngasih 10 Rupanya biasa wae to medeni. Kok aja Wedi itu loh. Serem ya? Karena kan harus sungguh-sungguh, kalau enggak nanti Oh, iya, iya. aku ngebaca kalian jadinya. Oh iya. Ya, bisa baca. Aku cuma punya 10 lagu waktu itu yang proper, terus Sasi bilang lagu-lagu yang ini nggak cocok dimasukin ke memoir. Untuk musiknya nggak cocok lah. Oke. Malala. Bukan, bukan. Malala belum ada. Jadi waktu proses aku rekaman itu cuma Ada satu lagu yang 2 nggak hari. cocok gitu ya. Nggak, 2 hari aku rekaman cuma dapat 6 lagu, terus masih kurang 1 nih. Seenggaknya kan harus kurang 1. Album kan 8. Laguku cuma 7 kurang 1. Aku langsung minggir, aku dapat lagu Malala ini selama ya 10 menit jadi lagu ini. Kan aku ngerasa kayak Itu gila, kamu kok apa bisa sih? Kang Slupan gitu. Gak tahu, makanya abis jadi aku nanya, ini tadi kok bisa dapat kalimat kayak gini. Dari semua lirik pun juga ini paling beda, kayak orang curhat yang dengan kalimat yang lebih tinggi daripada semua kalimatku gitu loh. Ternyata ya Malala ini. Tapi dia nggak pernah mau menunjukkan mukanya. Ya itu hasil dari, setauku ya hasil dari orang bunuh diri tuh wujudnya nggak pernah bagus. Jadi dia malu untuk menunjukkan wajah aslinya. Oh gitu. Ya. Berarti waktu bikin lagu Malala tuh Kayak maksud gitu aja. sadar apa di alam sadar itu berarti, Pak? Aku nggak pernah merasa sadar atau nggak sadar. Enggak, oh iya ya. Cuma aku tipe orang yang kalau mendapatkan sesuatu apapun itu ya, aku selalu mencari tahu. Ini dari siapa, ini buat apa ini? Dari mana? Oh Ya iya. semuanya aku Usulnya cari. ya. Apapun gitu. Ada kejadian-kejadian yang maksudnya beda dari rekaman lagu-lagu sebelumnya nggak? Waktu mereka lagu Malala ini sendiri? Nggak ada. Nggak ada kejadian. Berarti Cuma- benar-benar ya itu. Nggak ada kejadian, cuma yang tiap orang selalu pasti malah lebih fokus ke Malala daripada lagu lainnya sebenarnya. Kan Malala tuh apa? Banyak yang ikut nyari waktu itu. Bahkan ada yang mau bikin gambar Malala gitu, itu malah dia didatengin, aku nggak mau divisualisasikan. Oh gitu. Nggak pernah ada yang bisa. Ini Tapi- oh iya. Tapi ketika bikin lagu Malala itu kan terinspirasi oleh kisah itu ya, Mbak ya. Apa namanya? UFC. Beda ya. Aku sebagai Seperti aku. Aku sosok yo. Aku kis eleke adalah aku kadang yo bayangke kae lho. Dan kuwi tidak tepat waktu kae lho. Pas dhewe apa yo bayangke kelingan meneh. Rasu ngopo dadak teko saiki kelingane ngono lho. Aku penakut sih. Gak usah gitu ngeliatin ya, Kak. Mateni. Terus kali ini iya, iya. Apa jenenge? Mengangkat kisah itu tuh secara spontan apa gimana sih? Spontan. Jadi aku waktu nulis, aku sering memuji karyaku sendiri ya.
Oh boleh, nggak apa-apa, boleh. Aku juga sering Bukan memuji karyamu. karyaku. Aku heran, kok bisa sebagus ini aku bikinnya ya, sedalam ini, sorry bukan bagus ya, sedalam ini ternyata. Oh alah, ini aku cuma jadi tempat apa namanya? Tempat medianya. Jadi mereka yang ya ada andilnya mereka. Nah, gitu. itu sebenarnya ngomongin itu kan ketika berkarya ya. Ada Mbak Ika sebagai media terus terciptalah karya seperti itu. Sebenarnya itu ada komunikasinya, Mbak, enggak Mbak, sama yang Bersangkutan. berkarya. Ada sih. Ada Tapi nggak banyak. komunikasinya. Ada cuma nggak terlalu banyak bicara kan. Jadi aku ketika Malala udah ngomong gitu, itu kan nggak ada yang bisik, itu nggak. Jadi semua ada di dalam sini gitu loh. Udah menyatu. Ngomongnya nyatu lah gitu ya? intinya, terus ngomong dikit. Di situ aku langsung masuk ke sana, ke yang dia omongin. Udah Malala diam, aku langsung nulis apa yang aku lihat aja. Jadi nggak yang harus manggil setan apa gitu, nggak pernah seperti itu. Minimalis komunikasi berarti ya. Ya benar. Itu padahal kalau ngomongin Minimalis. bahasa ada apa ya minimalis komunikasi langsung satset dasdes masih karya iki. Ganjel tok. Ganjel toh. Nah, itu kan kalau ngomongin Mik ojo kegowo serius aku tadi. ini seru banget, ini seru. Oh ya, banget. seru. Ngomongin Memang, karya memang. tapi kita Emang ya. bersinggungan dengan Iya, karena beda. Iklan ya. Oke. Tentang Bimajo. Dia kalau sama aku nggak pernah bisa ngomong celelean, pasti serius. Ya nggak dari awal. Iya, Aku iya. sampai, Mas kamu tuh mau ngelucu. Aku kan lihat sosok Bimajo tuh Lucu. lucu di Nyelalaik. Instagram Nggak tuh tersalik. nyelalek gitu. Terus waktu ketemu, Mas ngelucu Mas. Nggak bisa gak? Kalau sama kamu nggak tahu, aku tuh diem. Bisa sih. Ki medeni lho. Mengko tak Soalnya cetani kamu sama nggak berguna stop. di sini jadinya. Aku butuh hiburan, terus kamu malah cuma terus gimana gak? Malah jadi sok keren gitu loh. Bukan dia Orang sok keren aku diam. terpancing untuk Tuh kan. Iya. Belum selesai ngomong. Iya, iya, udah, Bukan maaf. dia sok keren biar kelihatan keren, bukan. Tapi jadi kayak cowok yang halo Ega, gitu-gitu loh. Padahal dia nggak gitu. Biasanya kan lucu kan, wah di video kan Cowaan lucu. gitu ya maksudnya. Ya kan menempatkan posisi kayak pas lagi ngomongin demit tiba-tiba aku ngomongin apa gitu kan jadi. Tapi tau nggak, sebenarnya dari apa yang kamu lakukan itu bikin aku tuh kadang sering mikir, ya Allah, kenapa ya cowok ke depan aku tuh jadi pada kaku? Apakah aku kaku gitu loh? Serius, itu jadi bikin aku berpikir dan aku jadi kayak nggak pede ketemu cowok, ketemu ngobrol gitu loh Mas. Enggak. Kalau kamu cowokan depanku, aku jadi cowokan, lucu jadinya. Enggak sih, kamu enggak lucu-lucu sama sekali. Medeni kamu tuh. sebenarnya harapan dia tuh kesetrum lucu nih. Ternyata aku lek kesetrum sepaneng ya. Iya. Sepaneng jatuhnya, tetepan. Telas kabeh lagi aku ngomong. Ono beban apa tadi, Mas? Ra ono. Ora ono. Cuman kican medeni Mbak iki kicanan. Mau tekan itu mau. Tekan kuwi mau minimalis komunikasi. Tak inget-inget tak not. Balik ke karya Malala tadi ya. Berarti ya. Proses pembuatan lagunya itu berarti sorry. 10 menit. 10 menit itu tadi. Iya. Langsung jadi direkam, lirik. Langsung Dek, itu enggak melu rekaman gitu enggak? enggak lah. Kamu Ngapain enggak? tiba-tiba misalnya pas udah selesai rekod, kok ono suara apa? Enggak ada. Injeng apa tiba-tiba. Lancang kalau gitu namanya. Yang deket aku tuh bukan jin-jin yang lancang. Ya siapa tahu dia niatnya membantu. Oh, enggak. Falset nada loro nih misalnya. Asal bantu kamu aja ya. Asal bantu kamu aja ya. Rasa rekaman. Biar tenang gitu. Kowe bayang kira posisi rekaman bengi. Kan iki medeni banget ya headset ki ya. Heeh. Sing sok krungu mung ngade tok ya. Ngerti. Aku pernah punya itu, tapi bukan Malala. Waktu aku Siapa, Wahyudi? bukan Seventeen. Oh iya, kenapa? Mas Bani kan dulu kan pernah ngomong, deh aku tuh pengen banget kamu nyanyiin lagu ini, tapi waktu itu kan aku masih tempat Mas Ahmad Dhani. Terus ya nanti ya Mas, sampai dia akhirnya udah berpulang, terus aku inget pesennya, deh aku pengen banget kamu tuh nyanyiin laguku, kayak dijadiin laguku gitu loh Mas, singleku gitu. Akhirnya aku itu yang bikin aku cover tuh malah itu sebenarnya. Pertama kali itu aku nyanyi lagu itu, waktu rekaman itu ada suara gini, apa pokoknya ada suara liriknya itu tebel banget. Tapi yang tim-timku yang waktu itu rekaman itu denger semua tuh full lagu, ada cowok ikut nyanyi. Aku nggak tahu entah itu Mas Bani atau Wallahu alam ya. Cuma ada banget dan jelas diulang-ulang tuh ada. Tapi ketika dilihat emang ada apa sih kayak whisper gitu loh. Selalu bersama. Di kalimat selalu bersama, ingat aku selalu bersama. Dikirim kok ke mas-mas kayak Mas Erik, Mas siapa katanya sih, dikirim-kirim, dicek emang ada itu. Terus kedua waktu aku nyanyi lagu Krisya yang dibikinin sama siapa, Erwin Gutawa, yang dibikin itu loh Mas, yang suara
yang suara Chrisye itu dipotong-potong dijadiin satu lagu. Iya. Itu tiba-tiba waktu itu kan aku nggak live, jadi aku nyanyi dulu baru syuting kan. Itu tuh tiba-tiba suaranya naik jadi suara Chrisye. Jadi suaraku itu dinaikin kayak naik sendiri terus jadi suara Chrisye, padahal nggak ada yang mencet ini operator apa tuh nggak ada. Dua itu doang. Volumenya dinaikin jadi suaranya Chrisye. Volumenya. Bukan volumenya, ininya. Notnya. Akordnya dia. Akordnya naik tiba-tiba. Harusnya kan itu udah jadi tuh, lagu itu udah jadi suara Ega. Kecuali di dapur rekaman kan masih bisa lah ya gitu. Itu udah file jadi MP3 gitu, tinggal aku cuma ngisi video doang. Jadi kamu pas syuting itu pas tiba-tiba naik sendiri? Naik sendiri. Terus aku ngeliatin temanku namanya Zipan toh. Zipan kamu yang ini ya? Enggak, terus lihat-lihatan lari semua. Terus aku nggak lari di situ. Mika tuh juga pernah waktu karaoke tiba-tiba hasilnya naik sendiri. Lanjut ya. Oke. Kurang tahu karaoke ya. Kurang tahu karaoke aku. Tapi kalau ngomongin itu tadi ya Mbak ya, permistisan. Ngomong ini sebenarnya kalau ngomongin komunikasi atau berhubungan dengan apa namanya dunia seperti itu, alam ya. Itu kecilek apa? Sejak kapan sih kamu berkomunikasi dengan mereka maksudnya? itu? Sadarnya atau? Kalau sadarnya itu semenjak umur 17. Balik. Dilala itu pas ulang tahunku. Pas. Selamat ya. Aku sering yang ngucapin, waktu itu nggak belum usah. ngucapin pas waktu 17 itu. Oh ya belum ya, thank you. Minum dulu boleh nggak sih? Itu pas wetonku, jadi pas semua tuh loh kayak hari lahirku, hari wetonku, hari apa tuh mataku tuh sakit banget. Jadi diperiksain kemana-mana nggak bisa. Udah. Terus Melek-melek dulu. lanjutnya tapi dulu ternyata udah ada karena temanku selalu bilang gini zaman SMP. Apa yang bilang kok oh iya dulu ya. Oh iya. Kamu tuh kayaknya bisa ngeramal deh. Hah, kok bisa ngeramal apa? Nggak bisa ya aku bilang. Karena yang kamu bilang tuh benar semua loh. Masuk kan anak kecil kan, SMP, SMA kayak gitu. Akan mulai tuh masuk kuliah. Baru bener-bener aku paham. Oh, aku dapat gini ya. Ini apa? Tapi aku cari dulu Mas. Ini tuh gangguan atau emang aku dapat gitu. Terus pada akhirnya memang ternyata yang turunan baik. atau apa gitu lah ini. Tapi yang baik. Berarti kayak sewaktu SMP tuh nggak sadar tuh kayak temen curhat atau apa kamu ngasih ini, kamu ngasih tahu ternyata kejadian kayak gitu. Misal biasa kalau habis pulang mana kan lanjut lah yuk nonton, yuk makan di mana. Aku bilang jangan habis ini tuh hujan udah, padahal panas, hujan beneran. Gitu-gitu contoh-contohnya kayak gitu. Nggak usah keluar lah, jangan. Dan baru tersadar di usia 17 gara-gara sakit mata. Sakit mata nih? Sakit mataku kan sering ketutup tuh loh, inget nggak sih? Ini pertama kali lah aku mau buka ya nggak, kebuka muka aku. Dulu kan tutup terus, itu bukan karena aku bikin. Nggak tahu rambutku tuh dulu di hairspray gimana pun nutup sendiri, jadi emang ditutup. Dari sananya mungkin ya, nggak tahu. Aku nggak pernah mencoba nutup, ini juga buka sendiri. Karena aku sekarang udah umur 30 tahun, dulu kan umur 20-an. Pernah ada yang tanya nomor gitu kan? Banyak nomor. Sadar untuk dewe Pak. Temen kalian ada kok yang nanya aku. Bagus tau sih. Ini sama ini menang mana gitu, terus menang ini. Bola ya berarti ya? Kamu menang kan? Aku jawab. Aku jawabnya gini, menang ini pertama gitu. Tapi ini nanti juga menang. Kemarin kan juga gitu kan, sempat kayak ini dulu, terus tiba-tiba ini nyalip, terus akhirnya ini kan, nah gitu. Terus akhirnya aku dibeliin pizza waktu itu kalau nggak salah. Haram, duit haram. Iya tahu sih. Tapi kalau Di perut bikin sakit. kalau ngomongin itu tadi ya, berkomunikasinya sini ngomongin bentuk-bentuk Mbak. Mana rale kaya bentuknya kaya? Banyak. Oke. Banyak. Ngerti. Oke. Oh yang bentuk kayak dia nggak ada. Nggak ada. Bentuknya banyak ya? Cuman kalau attitude-nya kayak aku banyak. Kalau ngomongin Apa? Yang attitude-nya kayak aku demit banyak. Sebenarnya kamu nggak seburuk yang kamu pikirin kok. Aku Itu cuma mencoba image merendah aja, sih. I know. Aku nggak pernah ketemu dia loh, jarang. Tapi aku tahu karena dia orang baik. Makanya aku, gak yuk. Aku mau berteman kan dia baik. Hatinya lembut sebenarnya. Sama anak sayang banget kalau kamu. Nice. Anaknya orang tuamu aja aku sayang kok. Wih. kayak itu. Anak orang tuamu tuh. Mas, aku nanya, emang beneran ya dulu ya? Iya. Yuk lanjut yuk. Oh, ini bener. Apa ini? Kamu terganggu nggak sih atau menikmati dengan Aku bakat kira menikah? bercanda gitu. Iya. Minum dulu boleh? Silakan juga. Cemilan boleh juga. Itu kamu ngerasa terganggu nggak sih atau menikmati aja sih sama bakat alammu?
menikmati aja. Ya mau ditolak juga gimana? Tapi udah Mau pernah nggak mau terasa ya. terganggu nih, Pak. Ya wis mesti ya. Ada nggak isi yang Masa belum? Enggak. iku nggak risih banget? Resek, resek. Melek wis ada sugu sunan males banget ya. Oh, Ganggu ya. ada temanku meninggal. Nemuin gitu. Aku bilang, kamu kan udah nggak ada. Ini kalau kamu di depanku aku takut. Karena wujudnya udah beda kan. Mukanya udah gini, badannya udah agak biru gitu. Tangannya udah gini di situ. Terus dia hilang dari situ. Hilang dia. Sebenarnya jadi ginilah, kan sama kan kita sama jin tuh. Komunikasi aja. Dan komunikasi itu penting kok. Penting nih. Komunikasi itu nyata duwe, ya, Bro. penting. Dua arah toh. Tetep. Dua arah. Nek satu arah Yunisa arah. Kalian pernah nggak pup ya? Bawahmu tuh kepala tuh udah kebakar, rambutnya gini-gini. Aku pernah. Aku itu dulu di kosku yang ke Jakarta gitu. Aku bilang, ini orang dulu apa matinya kebakaran, tapi kepala doang. Biarin ya udahlah gitu. Aku pernah juga pas pup lihat bawah dandas gitu. Dasku. Dok itu bukan Mandrok. Itu dasarnya mandrok. Lagi Nek kuwi biangane nek wingi lagi libil ono ndas ning lah ya kuwi wah sumpah. tapi tetep tenang ngono ka lho. Ngidak ya ora wani mlayu yo. Kok rong cawe ora. Kuwi serba salah lho kuwi. Ayo coba bayangke. Mlayu ya rong cawe. Arek ngidak. Arep ngelekke wong ngidak ya ora wani. Wah. Sulit kuwi. Meledak kuwi. Komunikasi apa kan tapi? Apa? Apa ning kono mah betahi lho. Halo. Ya Posisinya dia mana ya nggak semutku kan kadang. Enggak, itu kalian tau gak sih kayak udah apa ya? Ini kulitnya tuh udah nggak ada, jadi tinggal kayak tengkorak. Ada daging-daging. Tapi masih ada daging-daging gitu, matanya udah benar-benar tinggal putih gitu, tapi gini separuh. Terus rambutnya tuh tinggal kayak yang 1, 2, 3 gitu loh, kayak orang kebakar beneran. Terus aku kasihan kayak ini orang kenapa dijamban gitu. Tapi kadang aku cuma kirim Al-Fatihah, aku bayangin mukanya gitu. Tapi terus kan aku nggak kirim. boleh di dalam toilet menyebut asma Allah. Yang nyebutnya bukan pas di situ Mas Oh, iya. Bim. Kan makanya aku bilang aku bayangin mukanya. Terus kamu kirim Al-Fatihah. Mm-mm. Nitip. Rare-rare kowe. Ora aku medeni banget sumpah. Pak selawat Terus itu kamu ketemu. tetep tok ramu nggih pupnya. Mm-mm. Mbaknya sapa kuwi mau? Masnya itu. Tetep di situ? Iya. Mau merot dong. Yuk gitu dong. Ya. Kayak ulang tahun. Enggak kena. Wih, Berarti kamu sambil miring gini. Ngepasin Kan biar dia begini. Bayangin lagi Apaan aku tuh, tadian gitu. ya ampun. Gini, apaan tuh gitu. Gini. apaan tuh? Apaan tuh kaget kan. Malam-malam kalau bikin lagu gitu kan ada yang nangis tuh sering. Apa kayak di rumah tuh gini sendiri, Dok, gitu sering. Itu aku juga pernah Sering nek lihat gitu. itu. Tapi nggak apa-apa. biarin Studio sih aja. biasanya yang selalu kenapa ya kalau di studio gitu selalu Dan- banyak yang usil gitu ya. Dan pasti kalau ngomongin jam tuh pasti antara jam 2 sampai jam 4. Iya. Kejadian pasti jam segitu. Dan itu studio. Karena digeser. Aku dulu pernah juga di studio itu, jadi rekaman sendiri gitu, dengerin pakai ini. Ada botol mineral yang seliter itu geser dulu, set. Kan mesti ramas akal yo kena angin ki ra mungkin. Ya melayu lah jelas. Nah, aku- Mikrofon nggak apa-apa, yo. stand mikrofon. Kamu nggak apa-apa bendino Maksudku biru. cuekin aja. Aku tuh daripada ketemu preman, wis pembunuh bayaran wis. Nah, jaluk ngapro rampung. Minta maaf selesai. Demen minta maaf perlu. Buat lagi ya ampun boten. Ampun. Itu sebenarnya kalau ada kegiatan seperti itu, sebenarnya Kegiatan. merkaki apa tuh? Apa? Gudang, Caper apa ngajak gimana sih? interaksi, Ada apa? yang gitu kan. Intinya sifat mereka tuh sama kayak kita. Kan kita ada yang orangnya Jahil-jahil gitu. jahil, ada yang galak, ada yang apa gitu. Macam-macam lah. Berarti pas. Pasmu. Kejahilanmu dicairi oleh mereka. Karena istri lho, Dik. Raiso. Kudu gentenan kabeh iki. Atau kalau enggak, itu mungkin pas kamu lagi sedih banget. Oh enggak sih kalau sedih. Enggak Aku ya? jarang sedih Enggak orangnya. pernah sedih ya? Iya. Enggak Good, mau, enggak good mau boy, juga. udah good boy gitu. Dia enggak pernah sedih, good boy. Dia tahu sih. Yuk ngomongin lagu Malala lagi nih ya. Itu contoh ya, kalau kita lagi sedih itu pasti banyak gangguan. Karena jin itu masuk ketika pas kita lagi down, putus asa Oh, gitu atau ya. apa. Oh, Makanya bisikan ku lebih dikuatkan. medeni soalnya. Iki dikuatke. Apa sedih? Bisikan itu medeni. Cementel weli, cementel. Li cementel weli. Wis ngomongin lagu nek lagi. Ini kan lagu Malala ini kan
bisa dibilang apa ya? Lagu yang apa ya nek wong ngrungokke tenan ora sih, ya? tapi maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Kamu menanggapin orang akhirnya ada kan pasti stigma orang gawe cerita ki kan. Ada kan pasti orang yang kayak gitu. Mungkin ada juga yang nggak percaya gitu. Kamu menanggapinnya seperti apa? Cuek aja. Tapi ketika Ada ya kayak gitu. ada ya? Enggak. Perlu menjelaskan nggak sih ke mereka kalau wah kowe ora ngerti sih. Enggak pernah. Aku enggak tipe gitu. Ya cuma satu sih, apa yang kamu lihat kalau aku bohong ya udah bagimu aku bohong udah. Mau aku bilang enggak ya gini, kamu tetap bagimu tetap aku bakal bohong. Ya udah. Sesuai yang kamu lihat aja. Kalau bagimu bohong ya bohong. Ya ngapain harus ngasih tahu menjelaskan A sampai Z kalau emang bagi dia udah enggak ini kan. Oh iya. Cuek. Kamu kayak enggak tahu karakterku sih Mas, Ini nanya-nanya. kan podcast. Oh biar iya. kelihatan kayak orangnya. Aku cuek orangnya. Kan ini ada jinglenya juga. Biar kayak yang lainnya kayak gitu Oh iya, podcastnya ini. Jadi dudukku harus enggak gini dong. Emang yang lainnya gitu? Gitu. Di podcastmu kan biasanya Mas Bima Enggak, di gini-gini podcastnya ya. Enggak Oh, ada, gitu ya? Oh, mana sorry. ada Mas Bima. Lanang semua banyakan. Iya, enggak ada yang cewek. Terus Mbak kan ngomongin Ngomong kayak lagu kalah loh. apa? sumpah. Hah? Ngapa? ngomong karo wedok kalah. Yuk lanjut. Rata sedih. Betul Mbak. Good boy dia. Good boy. Ya ngomongin lagu yang tadi yang ada interaksinya sama seperti lagu Malala. Malahan matinya. Interaksi di dunia mistis itu sebenarnya mereka kan sebenarnya pengen pengen Mbak Ega mengkaryakan kisah mereka tuh. Ya secara langsung Ya kan? ya. Secara analisis seperti itu kan. Mm-mm. Ketika udah jadi lagu itu sebenarnya ada ucapan terima kasih atau ada Ada, obrolan gitu? Ada. ada. Rewardnya Rewardnya apa? dari mereka. Misalnya kamu Maksudnya reward dari dia ke aku gitu atau gimana? Ya nggak ada lah. Ya, ada ya. nggak ada ya. Ya, Ah, maksud- orang masuk ono. ya rewardnya tuh bagiku pengalaman dan pesannya itu. Bagiku pengalaman tuh lebih Pembelajarannya mahal loh dia, daripada ya. lo dikasih apa gelas, dikasih apa. Pengalaman tuh mahal loh. Kamu harus tersungkur dulu gitu. Itu aja sih. Pengalaman nih. Itu cinta sejati banget Mas. Nanti aku kasih apa teksnya Malala, bukan lirik ya, teksnya Malala ke cowoknya itu bagus banget. Kamu tuh memang bukan cinta pertamaku, tapi ketika aku lihat kamu, aku tuh tahu kalau kamu tuh cinta apa gitu loh. Itu bagus, nanti tak kasih. Kalau boleh buka. Kata hari ini, Itu Mas, bagus banget, itu asli. Itu baru nemu itu sekali aku Mas. bab cinta, Ves. Bab Malahan cinta. itu. Rai Sofi pihak di ngomongin bab cinta. Nah, iya ada kiamen. Yuk lanjut. Ngasuh. Mau ngasuh. Oke, kita mau flashback ke belakang dulu. Terus kekean coba liriknya. Acaranya kono. Mbak Ega ini mengawali karirnya tahun 2011 sebagai Betul. peserta Putri Citra Indonesia. Wuhui. Lalu 2011 juga ikut ajang Miss Celebrity. Wuhui. Pertanyaannya, Rame sih Mr. 11 kuwi. Apa? Kuwi pas zaman-zaman kuwi ora Mr. 11. lah iya Lah iya isinya tuh. tuh. Kuwi Feminin. industri banget, industri Iya. banget. Corporate. Yuk terus. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk bernyanyi? Itu malah zamannya aku punya awal-awal. Itu zaman-zaman itu punya awal-awal itu. Punya Ilmu awal-awal tuh Oh, bukan tapi punya maksudnya ilmu kan ya, maksudnya ada. konangan kekuatan ya? Nah Tapi itu. kan ini blegernya di di media kan nggak yang sekarang kan lebih Oh iya ke iya iya. mbak-mbak sing angel sing medeni. Sing angel ngono. didapetke lah. Sing angel itu kayak apa ya? Mikir, mbak-mbak mikir ngono kae lho. Tahu nggak sih maksudku? Mbak-mbak kaku. Bukan yang se-easy orang-orang yang Ya intinya tadi kan, mbak-mbak yang susah didapatkan kan. Kok belibet ngomongnya, Mas bingung tuh loh kalau ngomong, nah itu ya. Bismillah. Kalah menang. Terus pertanyaannya apa tadi? Bagus. Dia cuma ngomong, gak nih kan sosoknya gini ya. Terus apa pertanyaannya Mas Bim? Kan dia yang tadi yang Oh ya nanya. kamu. Jawab tadi. Apa emang? Ngomong apa Tuh, nggak memutuskan untuk fokus. bernyanyi mau lu? Oh iya. Nah, ngopo Tuh pindah? Mas, kamu gak fokus ya ngeliat aku. Aku merem kok ini aslinya nih. ngomong lu. Enggak percaya. Bu, tondo-tondo ki bareng itu. Ngopo sih? Sakit mata lu. Wah ampun aku. Sumpah ya aku langsung Ini bisa delok ki bareng. Udah wong pinter aku wong GM. Gak aku. Aku nak kok delok. Nah, itu Pak pindah dari dunia modeling terus nyanyi. Akhirnya memutuskan untuk nyanyi. Oh iya. Ya, Kenapa? kan aku mainan SoundCloud.
Dulu iseng-iseng aja SoundCloud gara-gara ketularan orang Thailand. Jadi dulu di Indonesia belum musim SoundCloud. Di Thailand musim SoundCloud. Aku suka Thailand dulu kan SoundCloud. Aku kirim link di Twitter, nyebar. Dihubungin sama waktu itu pihaknya Kevin Aprilio jadi girl band. Yang aku ingin gitu. Terus akhirnya aneh kan? Agak lupa ceritanya gimana. Terus Mas Dani chat waktu itu. Halo, saya Ahmad Dhani. Besok kamu jam 8 malam take lagu Amnesia ya di studio bersama Vega gitu. Titik. Kamu balesin, aku Amnesia. Dasar lo Ahmad Dhani palsu gitu. Tapi ternyata itu beneran. Itu telepon, terus nomornya cantik banget gitu kan. Kamu nih, kurang ajar ini Ahmad Dhani ngomong. Soalnya khas ya Mas Dhani. Oh iya. Oke Mas, dia bilang. Terus aku search lagu Amnesia itu apa ya? Ada kan lagu Bule waktu itu, Amnesia. Ternyata itu singleku. Singleku tuh Amnesia. Aku kan gini, kamu tag lagu Amnesia. Oh berarti ini aku disuruh tag lagu Amnesia. Aku nyari di YouTube YouTube Amnesia. Mau belajar dulu dong, ternyata enggak. Lagu Amnesia tuh singleku dan aku nggak tahu lagunya gitu loh. Sampai sana, ini lagumu ya dipelajari. Oke, yaudah langsung tag. Aku tag. Dan yang dipakai tuh yang one take itu. Terus kata Mas Dhani cuma gini, ngapain? Ya kalau tag tuh sekali aja, ngapain terus-terusan. Kalau yang nyanyi tuh yang penting tuh rasanya. Kalau udah dapat rasanya, udah. Itu aku pakai itu ilmu Mas Dhani itu. Kalau udah take sekali kerasa, udah stop. Tak pakai sampai sekarang. Makanya kayak aku cover di YouTube tuh one take. Tepuk tangan dulu buat Arman Maulana yuk. Itu on. Kan yuk kenal tuh Ahmad Dhani. Iya sih. Ya ora apa-apa. Tapi kan beda. Ya tapi kan Arman Maulana yuk lagunya apik itu. Oh iya wis. Ya wis. Ngono tuh ngono popok nah di masalah tuh. Kamu tuh gak sadar aku mencoba untuk lucu terus tapi kowe ora lucu makanya aku ora tau ngelucu ning ngarepmu. Angel tingkat humormu tuh sekelas apa ya? Dia merendahkan aku lagi loh. Bukan selera humormu tuh beda. Bukan soal humor. Muka aku tuh udah lucu kan. Bagi kamu aku nggak lucu loh Mas. Gila loh kamu. Aduh. Ini aku udah mencoba lucu. Rambutku aku kuncin, nggak aku gerai. Kutekku juga putih, nggak yang. Bukan lucu yang gimana ya? Mik bangun Mik, kerja Mik. Patunya ayo bangun, kamu masih miskin, ayo bangun. Patunya udah selesai belum? Patunya udah selesai belum? Terus enak nggak sih di apa kayak di direct di jadi talentnya Mas Dhani? Secara Mas Dhani itu adalah musisi besar dan cukup apa ya tegas gitu ya. Enak. Ilmunya ya pasti banyak ya. Apa ya? Lingkungannya aku suka banyak orang Jawa. Aku suka di Mas Dhani ya. Itu tuh gini. Mereka tuh udah kondang lah ibaratnya tau kan. Udah keren-keren ibaratnya tuh. Tapi mereka nggak ada yang tinggi sifatnya tau nggak? Dari semuanya. Mau tim mana, tim A, B, C, D, E. Band ini, band itu tuh bener-bener nyampur. Terus bisa ngobrol. Terus aku kan kalau ngeliat orang tuh bukan dia ke aku, sorry. Tapi dia ke orang lain. Dia ke orang lain tuh. Gila ini orang. Ini banget apa? Asor, rendah hati banget. Padahal udah senengku di situ sih. Memang ngumpul sama semua band ngobrol gitu ya. Apanya? Itu tadi yang kamu bilang tadi. Iya, misal apa ya? Kayak gitarisnya ini nih, kan keren tuh dia, misal aku nggak nyebut nama ya. Aku lihat dia tuh waktu di mana gitu tuh baik banget orangnya, ke siapapun oke. Dan aku lihat di situ loh Mas. Kayak Mas Dhani pun juga gitu, sibuk-sibuknya kan minta foto tuh pasti tetap senyum, belum apa gitu. Itu untuk sifat-sifatnya ya dia ke orang gitu. Terus di sana belum pernah diajak minta foto sama macan aja dia tetap rasanya nyempet gitu. Terus kedua nggak lucu loh kamu. Kamu nggak lucu. Aku belas nggak lucu. Aku berusaha loh, Mik. Malah melu nih pakai aku terus. Apa kayak lucuan lagi? Kamu nggak lucu. Aku mencoba untuk bicara dulu, Mik. Kamu keren. Oke, aku yang membela kamu. Lalu teman-teman dihargai dulu Mbak perjuangannya. Oke teman-teman, jadi abis itu aku di Ahmad Dhani itu sukaku. Itu Mas Dhani itu sering kayak ya kita main ke rumah gitu bareng-bareng, nanti diputerin YouTube, dia kasih tahu ini tuh gini, ini tuh gitu. Terus? Ya gitu aja, intinya banyak ilmunya lah, seneng aja. Oke, lalu tahun 2018 Mocok ya mutuan ndek mocok. Asu. Wis, ayo. Aku keperinget Mik. Padahal iki asene murub. Yuk lanjut. Tahun 2018. Akhirnya seorang Ega Dilatoya memutuskan untuk hijrah dari Bintang ke Jogja.
Kenapa Jogja? Nggak Cepu, Pati, Kudus. Atau Karena aku taunya Timor Leste. kota cuma Jogja, Bandung yang lucu gitu ya. Nggak mungkin dong aku ke Kalimantan, mas kayak jauh banget dari orang tua juga kan. Kesini terus, Wonogiri ya orang tua ya? papa mama Masih di jual Wonogiri. bakso? Ya bakso kiri kan kiri. Wonogiri kan bakso. Ada. Mie ayam gitu. Enggak juga. Lah tak lucu gimana Kak? Dek egois. Iya. Lalu ana senyum. Lumayan ya. Aku Akhirnya diapresiasi, Pes. berusaha loh ini. Aku senyum tuh Yuk, bukan lanjut, karena yuk, kamu podcast yuk. lucu. Podcast saya, ayo podcast yuk. Bukan karena kamu lucu, tapi karena apa? Membayangkan tadi kamu jawabnya tuh bingung gitu. Ya enggak, yang gitu yang salah itu gitu. Nah, itu. Oke. Kalau aku jadi kamu Next, jawabanku next, apa coba, Mas? fokus. Mas jawabanku apa? Jadi kamu biasa padan aja sama gigi aku. Titik. Ya enggak? Ya. Kamu yang gini? Enggak, ini kan warnanya gini. Sepadan kan sama gigi aku. Ya. Titik. Sip. Tas dulu. Lumayan. Jangan marah lo ya. Enggak. Marah lagi. Kenapa Jogja tadi udah ya? Jogja intinya karena di sini banyak ilmunya juga kan, aku nyari ilmu. Ilmu seninya banyak, setiap hari banyak diisi kan banyak pentas tuh. Aku dateng lihat kayak apa sih kayak gitu. Banyak apa band-band yang dulu tuh loh Mas, yang di kayak di apa depan TBY Kos tuh. Plus. TBY terus kayak band-bandan apa itu Yang dulu kata. maksudnya band yang Yang dulu kan. maksudku dulu tuh Cosplay. iya juga sih band-band yang itu aku lama-lama bisa gila loh berteman sama mereka. Enggak yo. Gimana? Band-band dulu di depan TBI. Kan sering tuh depan TBY kayak ada mini konser tapi Oh, iya, bukan event, orang event. bukan yang artis Iya. gede, tapi kan itu bagiku keren aja gitu. Setiap hari tuh banyak yang ditampilkan lah Jogja. Ya udah aku di sini menetap. Awalnya cuma bantuin temen syuting. Akhirnya kok seru juga Jogja ya. Apa-apa deket, murah, enak gitu. Oke. Ayo, Kok nggak ada sih pertanyaan terus kamu di Jogja itu temenmu siapa aja gitu? Nggak usah. Banyak banget. Nggak usah. Enggak, Aku lagi nggak pengen tanya Masa? itu. Enggak. Karena jawabannya dia. Jadi dia nggak mau diungkit. Ngopo? Males aku tidak kira mikir membela aku sama sekali. Beda yo. Halah lagi kiok, Bos. Setengah jam loh kita udah Lagi ngobrolnya. kiok biasanya Nggak apa-apa, piye. Sejak 2 tahun lalu Ega itu menolak tawaran manggung dan fokus memproduksi single lagu, cover, menulis dan melukis. Tapi lukisannya dia bagus-bagus. Ya tetapnya mistis tapi Tematiknya mistis. kayak Karena ada. hitam putih aja sih. ya tapi kayak bercerita banget gitulah. Oh. Gitulah. Ya kan? Emang kamu tahu dari mana, Mas? Ya kan kamu sering posting di sosial media. Nggak pernah posting, jarang aku posting. Pernah. Sekali doang Ya aku udah pernah hapus. kan? Tapi kan Aku waktu itu 24 salah satunya aku yang nge-view. Weton Oh, ngomong. gitu. Sebelum kamu Weton hapus. Rabu Pon. Kowe, Bes. Senin Paing. Ra cocok pon ropaing dileng-leng yo cah. Padu terus gitu mau. Ora padu aku Debat terus. Kowe Ya nang layalan. wedi, aku nang Ya wedi. layalan. Kowe nang wedi aku nang dek. Wong pagi wis seneng ya ngomong. Yo, lukisan. Oh, kamu tuh paing, Mas. Keras Sial. loh paing tuh. Enggak, sama Iya, bilang. tapi katanya kata orang dulu tuh kalau Senin Paing itu kudu dibuang. Senin tuh di sini. Artinya orangnya mesti mikir apa Oh, kalau kan pacaran Rebo. gini hormat di sini. Pikirannya di sini. Filosofinya. Cara. Oh gini ya. Oh gini. Tapi paing kebanyakan kalau nyari duit pinter. Kayak kamu. alhamdulillah. Setia. Tapi dia setia loh orangnya. Walaupun aku nggak pernah sama dia ya. Respect. Makasih. Percaya Aku percaya banget aku. Ya, Setia oke banget. iki sarep jatuh ke mana Setia hati. Yuk lanjut. Kenapa tidak memutuskan untuk tidak manggung lagi? Sakit. Kamu manggungnya tuh kayak limbat gitu di atas paku gitu kok sakit? Enggak ada sakit kan aku. Oh Jadi kemarin. iya sakitku mulai muncul banget tuh tahun 2020. Covid ya, waktu Covid juga ya. Ya pas itu tapi terus mulai cek ternyata emang ada sakit yang tiba-tiba sering muncul, sering kambuh gitu, jadi aku nggak pernah berani ngambil. Sebab kalau pas kambuh aku benar-benar nggak bisa berdiri dari kasur, nggak bisa. Jadi aku pilih di rumah aja. Pekerjaan itu aku tolakin. Tapi aku nggak pernah menyesali itu atau nggak pernah sedih. Aduh kehilangan duit dong, enggak, karena aku masih bisa nulis di situ. Aku masih bisa bikin lagu. Jadi aku nggak pernah membuat hal tuh jadi kesedihan gitu loh. Kenapa nggak minta Raiders kasur aja?
Apa? Biar Oh, manggungnya pakai kasur tiduran. Kan nggak bisa nyanyi, Mas. maaf. Sekarang sibuk apa enggak? Kok lucu kan? Sibuk melihatmu ini loh. Podcast saya podcast. Oke. Kesibukan aku sekarang adalah ya gitu-gitu aja. Melukis masih. Masih Menulis selalu. selalu. Setiap hari aku nulis. Udah ada lagu yang Yang mau berproses seperti Malala lagi belum, Mbak? banyak. Udah ada banyak yang Banyak. masukin CV berarti ke Mbak Ika. Iya kan? Gendruwo lah, kuntilanak lah. Iya, kan? Kawenge gaku. Ada, Mbak? Ada. Udah ada banyak juga ya. Tapi aku pilihin kan. Pilihin. Pilihin. Kira-kira yang oke gitu ya. Yang dia juga kisahnya Yang sedih, terus yang bukan sedih doang ya. Sedih tapi ada pesannya gitu loh. Oh ya. Gitu. Ini kalau yang masuk dari kemarin, sorry. Ya beda-beda ceritanya enggak sama, enggak melulu Iya beda-beda yang makanya dia filter bunuh diri. cerita. Makanya aku mendengar kata bunuh diri iki wis wingit. Jangan bunuh diri dulu ya, Mik. Jangan Mik. Kok aku toh? Aku bela sekarang. Miga. Mbak wis toh. I Ayo know, kamu pertanyaannya adalah dari Nek menulis. Mika kita Miga, nek Mika kira mungkin serius. kata ya. Kalau bunuh diri gitu, kamu nanti jadi budaknya setan. Terus? Serius dan tidak bisa masuk surga katanya loh ya. Tapi memang kalau budak setan iya. Kebanyakan yang dibuat pakai buat dukun. Tapi itu kamu kan, udah pernah lihat Mika tuh nggak mungkin bunuh diri. Korban-korbannya malah aku yang tak takutin. Lanjut podcast ya. Membahayakan psikis bayi. itu loh gini. Ini yang terakhir ya. Ya. Ini kamu ngomongin lukisan tuh ceritanya macam-macam ya. ya. Itu true story apa kowe memang bercerita aja atau menceritakan apa yang diceritakan yang tidak wiruh? Lukisanku aku selalu bikin itu nggak pernah tentang apa ya, mau apa itu nggak pernah. Setelah jadi aku baru lihat ternyata oh ini tentang tahun 2020 misalnya gitu. Oh gini. 2020. Oh ini tentang kok ada gambar cewek tapi kok ada kayak senapan. Oh ini tentang wanita korban G30 PKI gitu aja. Oh berarti gambar dulu baru ada filosofinya. Baru gitu aku tanya ini apa gitu. Ini apa terus tak lihat oh gitu. Filo, So Fian. Nah, Bener. gitu. Santai. Sampai ada ini Mas waktu di rumah yang Green Hills itu tuh ibu-ibu sama anak kecil tuh datang tapi udah gelap semua gitu lah, bentuknya gelap jadi nggak berbentuk manusia yang bagus gitu loh. Ada Jadi, ibu-ibu sama anak datang. tapi artinya gelap hitam semua gitu loh. Sudah nyanyi, ada rekamannya di situ. Jadi di situ aku yang nyanyi tapi kalimatnya tuh kalimat dia. Emang aku buka untuk dia biar ngobrol, biar nyanyi ngasih gitu loh. Ada tuh lagunya. Terus endingnya Sebagai diledit ibu ya. Biasanya tonggol ini morong mamuk diledit. Kali ini lucu. Mas sebenarnya kamu tuh lucu, cuma aku aja yang lemot. Jadi kayak nggak bisa menerima gitu loh. Enggak apa-apa aku nerima. Tapi kok kamu lemot. lucu. Kalau nggak lucu nggak mungkin viewersnya jutaan kan di akhirnya klarifikasi Instagram. Mbak Eka. Aku lemot. Orang guyu mereka lemot. Lemot. Kamu tuh lucu loh. Kae. Kurungu Yang ora. Das banyak itu yang aku wedi itu masih. Masih. Belum. Udah laku. Cuma sama orangnya nggak mau diambil. Wedi to wonge mesti. Ngomongnya gini, merimpet Mbak, itu. apa datengin aku katanya nggak mau, maunya sama Mbak Ega aja. Aku takut. Terus duitnya gimana buat Mbak Ega? Ya udah semua. Assalamualaikum, alhamdulillah gitu. Assalamualaikum. Kayaknya kalau ngobrolin mistis nggak ada habisnya, tapi teman-teman takut kuotanya habis, jadi mungkin podcast hari ini sudah cukup saja. Yes. Terima kasih Mbak Ega sudah datang ke Rumor. Ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Mohon maaf bila Lancar. ada salah-salah kata dari saya, Bima dan Mbak Ega. Kemudian, Nggak pernah seserius ini loh closingnya tuh kita. sekali-kali Oh ngomong. ya wis. Semoga yang baik-baik buat kita semuanya. Amin. Sehat Sampai selalu ketemu buat di keluarga Rumor rumah. berikutnya. Teman-teman yang nonton video ini rezekinya lancar dilipat gandakan untuk membeli kuota lagi ya. Amin. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sodikat. Podcast.
Badannya podcast.